Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Aji Prasetyo, di video Insight. Setelah sekian lama saya nggak bikin video seperti ini, ya biasanya hanya kelas online gitu ya, live untuk teman-teman atau membernya Makna. Sekarang ya pengen bikin lagi aja ya. Dan saya merasa pada bahasan kali ini perlu disampaikan secara luas ya, semampu yang saya bisa. Jika Anda nanti ketika nonton video ini sampai selesai dan mendapatkan manfaat, ketika mendapatkan manfaat mohon di-share ya, karena insya Allah akan banyak orang yang terbantu. Karena sekali lagi bahasan pada kesempatan kali ini sangat penting ya. Jadi gini, saya belum tahu ini mau dikasih judul apa pada saat ngerekam ini. Pada intinya begini ceritanya. Pengalaman kami ya bersama tim dan juga terapis-terapis yang sering ngobrol bareng dengan saya gitu, ternyata ya salah satu penyebab terbesar berantakannya kehidupan seseorang adalah karena pengalaman masa lalu ya, berangkat dari pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan ya, yang membuat luka batin yang pertama dan yang kedua, atau dimaknai secara tidak memberdayakan. Contohnya misal seperti ini. Ada orang yang ini banyak ya. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol. Ternyata tidak cuma yang saya handle, tapi tidak hanya yang saya temui saja, tapi ternyata ditemui oleh terapis lain, hipnoterapis lain waktu itu. Jadi beliau kan pendamping dari komunitas hijrah ya, komunitas hijrah anti riba, dan ingin melunasi hutang-hutang yang ada di bank yang berkaitan dengan riba. Ya, waktu itu teman-teman dibantu oleh beliau ini. Tinggalnya di Malang ya. Nah, beliau banyak menemukan bahwa ternyata yang masalah bukan pada ibadahnya atau pada cara berdagangnya, enggak, tapi ternyata pada perilakunya orang tersebut, yang dimana di balik perilaku tersebut menyimpan sebuah program buruk karena masa lalunya. Dan kebanyakan karena itu tadi ya, luka batin dan kejadian buruk yang dimaknai secara tidak memberdayakan. Artinya bisa jadi dendam masa lalu, emosi negatif ya, atau dari orang tua, pola didik orang tua ya. Artinya begini, perilaku manusia yang muncul tuh karena pengalaman yang ia terima ya, informasi apa yang masuk pada dirinya dan dimaknai menjadi sebuah program, bahkan menjadi platform berpikir di pikiran bawah sadarnya. Dan ini yang mau mengerikan. Contohnya seperti ini, contoh konkretnya ya. Ada orang yang memiliki sampai hutang ya, kelihatannya sukses, tetapi ternyata hutangnya banyak. Kalau misal ternyata dikurangi antara aset dengan hutangnya, lebih gede hutangnya. Dan ini kalau misal sekali pondasinya patah gitu, rusak, udah langsung bangkrut seketika. Dan banyak yang seperti itu. Ya, yang hidupnya berantakan, banyak hutang, ternyata masa kecilnya pernah dibully. Atau secara tanpa sadar dibully atau mendapatkan suatu perilaku yang tidak menyenangkan, baik oleh teman-temannya, orang tuanya, atau apapun itu. Contohnya misalnya seperti ini. Ada orang yang ketika masih kecil ya, belum sadar atau misal masih sekolah gitu, diremehkan oleh temannya ya, kemudian secara tanpa sadar dia kayak di dalam batinnya bilang, oke, nanti kalau aku sudah bekerja, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses. Akhirnya dia ketika kerja ya, sudah mendapatkan penghasilan, dia membeli barang-barang yang terasosiasi dengan kemewahan, terasosiasi dengan label sukses ya. Entah bagaimana caranya, kalaupun ternyata dia belum mampu secara keuangan ya ngutang ya, pakai kartu kredit atau ngutang di bank dan sebagainya, di mana bunganya pasti sangat mencekik yang namanya bunga itu. Nah, akhirnya yang masalah bukan di situnya ya, walaupun di syariat Islam bagi saya itu tidak baik, tetapi gini, ini dasarnya adalah perilaku atau ada emosi negatif di dalam diri yang ingin menunjukkan eksistensinya. Ada ego di dalam diri yang ingin menunjukkan bahwa oh, aku ini bisa sukses loh, dengan cara membeli barang-barang atau hal-hal yang terasosiasi dengan label sukses. Dasarnya apa? Dasarnya karena ingin membuktikan bahwa dulu dia pernah dibully secara tanpa sadar atau diremehkan.
Nah, itu yang pertama. Dan itu banyak banget ya orang yang memaksakan kemampuannya hanya ingin terlihat keren. Kan ada tuh quotes dari siapa ya, dari artis Hollywood kalau enggak ya. Itu orang tuh itu tadi ya suka memamerkan hal-hal yang kepada hal yang tidak, pada orang yang tidak dia sukai dari uang yang tidak dia miliki. Ya dengan itu tadi ngutang ya. Karena itu tadi society-nya ya. Bahkan kalau misal ada yang bilang toxic society, ya memang benar ternyata ya. Jadi teman-teman, ketika kita sadar seperti ini, artinya kita jangan mudah ya ngebully orang, merendahkan atau ngejudge orang, karena bisa jadi itu sangat berakibat fatal untuk kehidupannya di masa depan. Kita nggak pernah tahu, misal kita ngomong, wah dasar lu nggak mampu gitu kan, gedenya dia akhirnya kerja keras ya sampai sukses, ini katakanlah sukses lah, tetapi karena yang dibawa adalah emosi negatif, terus membawa penyakit psikosomatis ya. Dan ini sering terjadi juga pas sudah sukses, sudah berkelimpahan secara materi, karena ngejar materi itu kurang tidur, nggak memperhatikan makan, nggak memperhatikan kesehatan, akhirnya tepar, hartanya habis untuk kesehatan. Banyak seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang juga yang takut menikah ya. Dan ini pokoknya ini semua yang saya ceritakan ini nyata adanya ya, karena saya melihatnya sendiri, bahkan menghandle gitu, atau yang diceritakan oleh partner atau associate trainer atau associate terapis yang ada di Magna Human Development, bahwa ya itu tadi ya, karena masa lalu. Misalnya yang takut menikah itu tadi ya, dia takut menikah karena pernah melihat orang tuanya sering cekcok, sering berantem. Akhirnya di bawah sadar memaknai bahwa oh ternyata pernikahan seperti ini ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang sampai ya itu tadi ya, hidupnya berantakan, luka batin. Nah seperti itu teman-teman ya, artinya kita jangan mudah ngejudge, jangan mudah menghakimi ya. Kalaupun ternyata ada yang nggak cocok di dalam diri, coba pikir lagi, bener nggak sih kalau misal kita mau mengungkapkan ke orang tersebut, akankah melukai hatinya atau tidak ya gitu ya, karena kan sangat bahaya. Terus ada juga gini, ada orang yang ini klien coaching saya, beliau sangat takut berbuat kesalahan ya. Mental blocknya gede banget di dalam hal ini, yaitu sangat takut berbuat kesalahan, semua harus serba perfect. Akhirnya dia nggak action, hanya masuk dalam lingkaran itu saja yang sekarang ada pada diri beliau, karena ternyata di masa lalunya orang tuanya ketika dia salah dikit aja marahnya luar biasa ya, menuntut kesempurnaan. Akhirnya di bawah sadarnya dia menganggap bahwa dia jangan sampai berbuat salah, karena bawah sadarnya udah merekam kalau salah nanti akan dimarahi, entah itu pokoknya intinya nggak mengenakan ya, dimaknai oleh bawah sadar bahwa jangan berbuat kesalahan. Karena kalau misal berbuat kesalahan, nanti akibatnya sama kayak seperti dulu. Seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi, kalau misal ternyata Anda memiliki hal-hal yang demikian, perilaku-perilaku yang tidak memberdayakan, yang didasari oleh program di bawah sadar karena pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, tidak baik, membuat luka batin atau emosi negatif, dendam, cemas, iri, atau apapun itu, sebaiknya dirilis ya, diterapi, dirilis ya, katarsis, buang-buang emosi negatif, dinetralisir. Nah, ini juga insya Allah dalam waktu dekat Magna Human Development, karena banyak sekali permintaan dan juga banyak kasus yang kami lihat di member kami temui di member kami, Magna Human Development akan segera mengadakan program terapi online ya, karena member kami seluruh Indonesia, jadi kita ingin membantu teman-teman dimanapun Anda berada. Kita terapi bareng-bareng, terapi netralisir emosi negatif secara online bareng-bareng dengan salah satu terapis Magna ya, terapis yang ada di Magna, hipnoterapis. Kita akan bantu Anda untuk merilis emosi negatif, untuk menetralisir emosi negatif ini. Dan nanti ketika terapi bareng ini, siapkan tisu ya, kemudian kantong plastik dan juga bantal. Oke.
Bagaimana cara mengikuti program ini nanti akan segera diinformasikan oleh tim kami. Insya Allah kami akan share melalui email atau melalui grup WhatsApp yang Anda berada di dalamnya, atau kalau misal Anda baru nonton video ini dan belum tahu cara daftarnya, insya Allah akan saya berikan cara pendaftarannya segera di deskripsi video ini. Oke, atau diumumkan melalui sosial media kami. Di Instagram kami ada sosial media, ya, ada akun yaitu pola.sukses, silakan di follow. Atau di Instagram saya Bayu Prasetyo, ya, silakan di follow juga. Kami akan menginformasikan melalui 2 akun tersebut. Oke, di sosial media. Kalau secara internal member kami akan kami sampaikan di email. Kita akan sampaikan, ya, email dan grup WhatsApp. Seperti itu. Terima kasih saudaraku, dimanapun Anda berada, sehat-sehat terus. Dan juga jaga agar tetap waras, ya, secara pikiran, mental, ya, karena ini yang menjadi bahan baku kita untuk mendapatkan realita yang lebih baik. Secara sunatullah, ya, tentu saja hasil yang kita serahkan pada Allah, tetapi perilaku kita harus positif terlebih dahulu, perilaku harus baik terlebih dahulu, ya. Dan tentu saja kita nggak mau berlama-lama berkutat pada satu program buruk yang sama sehingga membawa kerusakan di masa depan. Oke, quote terakhir, saya sampai berani menyimpulkan bahwa motivasi melakukan sesuatu yang didasari oleh emosi negatif, kecenderungannya akan membawa kerusakan, kalau tidak untuk diri sendiri, maka untuk orang lain atau lingkungan. Saya sampaikan ini ke salah satu asosiat terapis di Magna, dan dia bilang, benar banget mas. Karena banyak banget orang yang kayak gini, ya, rusak hidupnya, padahal ibadah udah bener, sedekah iya, tapi kok kayak sulit banget keluar dari masalah itu, ya, salah satunya ini, ya, karena ada program negatif di bawah sadarnya, karena luka batin masa lalu, beban masa lalu, ya, emosi negatif yang masih terpendam, atau kejadian yang dimaknai secara tidak baik. Oke, itu saja, sudah 12 menit ini saya lihat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.